Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, pada materi berikutnya, kamu akan membahas di poin C ini, pola kebijakan produksi. 1. Pola produksi yaitu distribusi produk dari tahunan ke bulanan yang relatif sama besar atau konstan setiap bulannya. Nomor 2, pola produksi bergelombang yaitu distribusi produk dari tahunan ke bulanan dengan penjualan. Nomor 3, pola produksi moderat yaitu distribusi produk tahunan ke bulanan dengan jumlah produksi dan persediaan yang berubah-ubah tergantung naik turunnya penjualan. Itu ada 3 hal di dalam pola produksi. Selanjutnya, sekalian, indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Keberhasilan manajemen produksi meliputi A. Produktivitas, artinya jumlah yang diproduksi, kemudian kapasitas, kemampuan di dalam produksi, kemudian kecepatan pengiriman, nomor D, kualitas produk, nomor E, kecepatan proses, nomor F, fleksibilitas. Itu indikator keberhasilannya. Berikutnya para siswa sekalian, untuk berikutnya pengukuran kinerja sistem produksi meliputi ongkos produksi, kemudian kualitas produk, kemudian C, tingkat pelayanan. Nomor 3, ukuran kinerja produktivitas mesin. Kinerja produktivitas mesin umumnya diukur menggunakan OE atau overall equipment effectiveness. Saya ulang, overall equipment effectiveness atau effectiveness, yaitu A, memulai dari pengukuran manual, B, fokus pada kerugian, untuk C, menetapkan target tambahan. Berikutnya para siswa sekalian, memantau segala kendala. Kemudian yang berikutnya hal-hal dalam membuat perbandingan. Para siswa, kita lanjutkan di pembahasan berikutnya, yaitu proses produksi massal. Jadi di poin berikutnya. 1. Pengertian proses produksi massal. Proses produksi adalah suatu cara atau metode untuk menambah kegunaan suatu barang atau jasa menggunakan faktor produksi yang ada agar lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan.
Nomor 2, tujuan proses produksi. A. Meningkatkan efisiensi. B. Meningkatkan produktivitas. C. Meningkatkan kualitas. Selanjutnya, tahapan proses produksi. Ada 4 tahapan produksi, adalah A. Planning atau perencanaan. B. Routing atau penentuan alur rute. C. Scheduling atau penjadwalan. D. Dispatching atau perintah mulai produksi. Bagian F, jenis-jenis produksi. Saya ulang, jenis-jenis proses produksi. Proses produksi terus-menerus. Ciri proses produksi terus-menerus ada sebagai berikut. A. Pola ini akan selalu sama dari hari ke hari tanpa ada perubahan. B. Produksi dengan jumlah yang relatif besar dengan variasi jenis produksi yang kecil. C. Penyusunan peralatan produksi atas dasar urutan pekerjaan dari bahan mentah menjadi produk akhir. D. Mesin-mesin bersifat khusus untuk menghasilkan produk-produk tertentu. Berikutnya, pengaruh operator kecil, tidak memerlukan banyak karyawan, ada kemacetan pada suatu bagian mengakibatkan kemacetan total. Memerlukan ahli perawatan yang cukup baik. Dan I. Variasi jenis produksi relatif sedikit. Poin 2. Proses produksi terputus-putus. Ciri-ciri proses produksi terputus-putus sebagai berikut. A. Menghasilkan produk lebih sedikit, namun variasi jenis produk lebih banyak. B. Berproduksi atas pesanan. C. Penyusunan kualitas produksi berdasarkan fungsinya. D. Mesin-mesin bersifat general purpose mesin. E. Pengaruh karyawan lebih besar. F. Bila terjadi kemacetan pada suatu bagian tak akan menyebabkan kemacetan total. G. Diperlukan pengendalian proses yang baik. H. Diperlukan bahan mentah cukup tinggi. I. Peralatan bersifat fleksibel yang menggunakan tenaga manusia. C. Diperlukan ruang yang cukup besar. Demikian para siswa sekalian untuk materi di bab 1 ini. Kita akhiri dengan menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.